Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kajian Duha yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, yang insya Allah pada Ramadan kali ini kita akan mengadakan kajian selama 1 bulan penuh. Mudah-mudahan kita diberi sehat dan kemudahan untuk mengikuti kajian ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah sebuah rumusan yang menguraikan tentang jati diri, apa dan siapa Muhammadiyah. Latar belakang dirumuskannya kepribadian Muhammadiyah dilatar belakangi oleh kebutuhan persyarikatan akan adanya rumusan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi persyarikatan Muhammadiyah. Pada saat itu, Kiai Haji Fakih Usman memberikan rangsangan gagasan kepada Muhammadiyah akan pentingnya jati diri Muhammadiyah melalui ceramah yang disampaikan pada saat pelatihan yang diselenggarakan oleh pimpinan Muhammadiyah pada tahun 1381 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1961 Masehi, yang diikuti oleh wakil dari pimpinan daerah Muhammadiyah se-Indonesia. Adapun ceramah tersebut berjudul tentang apakah Muhammadiyah itu. Menilik judul ceramah yang disampaikan oleh Kiai Haji Fakih Usman tersebut tentang apakah Muhammadiyah itu, bermaksud untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Muhammadiyah kepada kader-kader Muhammadiyah. Mengetahui dan memahami Muhammadiyah bukan hanya sebatas kulitnya saja, tetapi mengetahui dan memahami Muhammadiyah harus sampai pada akar-akarnya. Gagasan Kiai Fakih Usman tersebut direspon oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yang pada saat itu dipimpin oleh Kiai Haji M. Yunus Anis dengan membentuk tim perumus penyempurna. Adapun personil tim perumus dan penyempurna kepribadian Muhammadiyah adalah ada Kiai Fakih Usman, Kiai Fakih Farid Ma'ruf, Jarnawi Hadi Kusumo, Jindar Tamimi, Dr. Kiai Haji Hamka, Muhammad Wardan Diponingrat, Kiai Haji M. Saleh Ibrahim. Setelah selesai rumusannya, tim tersebut menyerahkan hasilnya kepada PP Muhammadiyah dan dibahas pada sidang Tanwir Muhammadiyah pada tanggal 25 sampai 28 Agustus tahun 1962. Para peserta sidang Tanwir menerima rumusan tersebut untuk disahkan pada muktamar. Akhirnya pada muktamar ke-35 di Jakarta, rumusan kepribadian Muhammadiyah resmi disahkan pada tanggal 29 April 1963 dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi seluruh warga persyarikatan. Pada muktamar ke-35 juga terpilih Ketua PP Muhammadiyah yang menggantikan HM Yunus Anis, yaitu Kiai Haji Ahmad Badawi pada periode 1963 sampai 1968. Fungsi kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan, pedoman, dan pegangan
setiap gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hakikat kepribadian Muhammadiyah adalah wajah Persyarikatan Muhammadiyah. Wajah tersebut mencerminkan 3 predikat yang kuat sebagai jati diri secara utuh. 3 predikat yang dimaksud adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Yang ketiga adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Isi kepribadian Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada 2 bidang, yaitu perorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang pertama terbagi kepada 2 golongan. Yang pertama kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua adalah kepada yang belum Islam bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Dan yang untuk kedua ini kita harus menggembirakan, menyenangkan, dan membuat semuanya menjadi nyaman dan memudahkan. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar bidang kedua ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan kepada gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip dan tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasar pada tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Dalam melaksanakan segala gerakan dan kegiatannya, maka tauhid dan tawakal kepada Allah harus senantiasa dijadikan sebagai landasan dasarnya, dengan maksud semata-mata untuk beribadah serta mentaati semua perintah dan larangannya. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Muhammadiyah sebagai gerakan dan merupakan perkembangan dalam masyarakat, serta warga Muhammadiyah merupakan anggota masyarakat yang tidak diam tetapi bergerak maju, aktif, dan membangun, sehingga Muhammadiyah itu dinamakan sebagai gerakan karena tidak diam. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Nah, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa tidak ada dasar landasan yang dapat membahagiakan manusia di dunia kecuali dasar Al-Quran dan Al-Hadis yang akan membawa kebahagiaan manusia yang hakiki di akhirat kelak. Yang keempat adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat. Adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhlasan kepada manusia. Nah, setelah Muhammadiyah dapat berdiri tegak dan berjalan di atas landasan seperti tersebut di atas,
barulah kuat menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam, serta mampu mengatasi berbagai macam rintangan, hambatan, dan tantangan. Hambatan, tantangan, dan rintangan itu selalu ada. Dan kita sebagai warga Muhammadiyah harus pandai-pandai mencari solusinya. Yang kelima adalah ittiba kepada Rasul. Nah, ittiba adalah mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah, adalah wajib menjadi syarat yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim, dan sesungguhnya dalam rangka menggerakkan umat Islam ke arah ittiba itulah hakikat Muhammadiyah didirikan. Yang keenam adalah melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Muhammadiyah beramal dan berjuang dengan berorganisasi. Tidak sendirian, tapi bersama-sama. Yang didasarkan atas musyawarah bersama. Menghimpun dan mendidik kader pimpinan, mengaktifkan gerak anggota, menentukan peraturan-peraturan untuk mencapai hasil yang jauh lebih besar dan jauh lebih dekat menanggulangi berbagai macam rintangan dan halangan. Bergerak melalui organisasi sangat memudahkan untuk kita bersama-sama menuju tujuan dari organisasi. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman, berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah. Sifat Muhammadiyah. Menilai apakah Muhammadiyah itu dasar amal usaha Muhammadiyah dan pedoman amal usaha Muhammadiyah dan perjuangan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya, terutama yang ada di bawah ini. Yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Nah, beramal dan perjuangan untuk perdamaian dan kesejahteraan ini sudah sangat luar biasa dilakukan oleh Muhammadiyah, terlebih pada saat sekarang ini di tengah-tengah COVID-19. Kita melihat secara masif perjuangan Muhammadiyah untuk bersama-sama mengatasi beberapa permasalahan di masyarakat, terutama tentang kesehatan dan kegiatan sosial. Ini bisa kita lihat betapa mulai dari ranting sampai pimpinan pusat bersama-sama saling gotong royong, saling bahu-membahu bagaimana kita mengatasi pandemi ini. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Nah, Muhammadiyah itu yang dicari adalah kawan. Kawan kita itu banyak sekali. Ya, kawan kita itu banyak, kita tidak boleh mengisolasi diri dari keramaian perkembangan masyarakat. Ajaran Islam telah mengatur persaudaraan orang Islam dengan menentukan hak dan kewajibannya setiap muslim terhadap sesamanya. Apa yang menjadi hak seorang merupakan kewajiban orang lain. Hak dan kewajiban tersebut adalah misalnya dalam bantu-membantu, tolong-menolong,
saling kasih mengasihi, saling ajar mengajari, saling mengingatkan, dan kita saling menjaga. Setiap orang Muhammadiyah wajib dididik sedemikian rupa, dan Muhammadiyah pun selalu berorganisasi dan bergerak mengamalkan ukhuwah Islamiyah itu terhadap orang atau golongan Islam lainnya. Yang ketiga adalah lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Nah, kita harus punya pandangan luas, seluas samudra. Kita harus punya ilmu yang luas, yang insya Allah kita bisa gali setiap hari dimanapun kita berada. Dengan berbagai macam media yang saat ini sangat luas sekali kita untuk memperoleh ilmu itu. Dan dimanapun kita berada, kita bisa mempelajarinya. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, sebagai gerakan keagamaan dan kemasyarakatan, Muhammadiyah selalu mencerminkan wujud yang ideal. Lahir dari ajaran Islam yang murni, Muhammadiyah mengutamakan objeknya kepada masyarakat. Karena itu bersifat kemasyarakatan. Dalam Islam ini, dalam sifat ini kelihatan dengan jelas bahwa Muhammadiyah bukan partai politik dan bukan pula sekedar organisasi sosial, tetapi suatu gerakan Islam yang akan merealisasi ajaran Islam itu agar benar-benar bermanfaat bagi pembangunan negara dan masyarakat secara luas. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Nah, sebagai organisasi yang anggota pimpinannya terdiri dari warga negara yang baik, Muhammadiyah memandang segala hukum, undang-undang, dan peraturan negara sebagai suatu kenyataan dan berkekuatan hukum. Demikian Muhammadiyah menerima falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengertian yang mendalam. Sehingga Muhammadiyah bisa sampai sekarang, sampai 1 abad lebih, tetap ada di Indonesia ini. Bahkan saat ini sudah berkembang di beberapa negara. Yang keenam adalah amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi teladan yang baik. Nah, ini insya Allah sudah banyak kita lakukan dan kita mudah-mudahan bisa menjadi suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, Muhammadiyah dalam hal ini selalu mengikuti perkembangan yang ada di Indonesia ini, bahkan di dunia. Dengan aktifnya beberapa anggota di Majelis Ulama Indonesia, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu menjadikan kita semakin banyak tahu tentang perkembangan baik sesama Islam maupun perkembangan dengan agama-agama lain. Yang kedelapan, ajaran Islam harus disiarkan seluas-luasnya. Ajaran Islam wajib diamalkan. Kepentingan ajaran Islam harus dibela. Sehingga Muhammadiyah memandang bahwa kerjasama antar golongan Islam dalam hal ini adalah wajib. Dan alhamdulillah
Muhammadiyah dalam perkembangannya selalu bekerja sama dengan berbagai macam pihak. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah. Yang kesepuluh, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Nah, bijaksana ini memang harus kita tata dengan sebaik-baiknya sehingga ketika kita beraktivitas, kita menjalankan roda amal usaha, menjalankan semua pekerjaan yang kita lakukan, kita bisa bijaksana sehingga kita bisa menjadi suri tauladan bagi yang lain. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minna wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.